Kunjungan Kadinkes dan tim pembina klaster binaan TPCB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu ke Puskesmas Nggele, Taliabu, Maluku Utara, Media Investigasi.net. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Quraisya Marsaoli, SAG bersama tim pembina klaster binaan TPCB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kunjungan ke Puskesmas Nggele, Kecamatan Taliabu, Barat Laut, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Quraisya Marsaoli, SAG bersama tim pembina klaster binaan TPCB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kunjungan tersebut dalam rangka melakukan pembinaan secara terpadu dalam rangka pembinaan terkait penyusunan dokumen reakreditasi di Puskesmas Nggele. Adapun tim yang hadir pada kegiatan ini adalah 1. Quraisya Marsaoli, SAG, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 2. Aemala Rakaba, SKM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus Ketua Tim TPCB. 3. Ap. Nurmalasari, S. Fam, Kepala Bidang Yankes sekaligus anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 4. Maria Salamari, SKM, Medcap, Kepala Puskesmas Nggele Kecamatan Taliabu, Barat Laut. 5. Susanti Rauf, S. Cap, anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 6. Mustina, S. Cap, Staf P2P PEJ, Imunisasi sekaligus anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 7. Musrifa Rajuna, SST, anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 8. Burhan Teapon, SKM, anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. 9. Hermiati Hamid, SKM, anggota Tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Quraisya Marsaoli, SAG, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan reakreditasi di tahun 2023, serta peran penting TPCB di setiap puskesmas yang ada di 8 kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu, dan khususnya di Puskesmas Nggele dalam pencapaian akreditasi di setiap puskesmas yang akan menjadi perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan peningkatan mutu pembinaan TPCB bagi puskesmas, tutur Quraisya Marsaoli, SAG. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Quraisya Marsaoli, SAG, menyampaikan bahwa kedatangan tim pembina klaster binaan ini sangat membantu puskesmas dalam melakukan self-assessment terhadap pencapaian kinerja di setiap puskesmas termasuk Puskesmas Nggele, karena hal ini penting sekali untuk mencatat dan membuat laporan apa yang sudah kita kerjakan, serta melakukan apa yang sudah kita catat dan laporkan. Tim TPCB hadir sebanyak 8 orang. Kunjungan tersebut sebagai upaya peningkatan mutu dan reakreditasi VBAP. Di samping itu juga tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu yang melakukan pembinaan semua program, mulai dari bagian pelayanan primer, kesehatan lingkungan, keuangan, gizi, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, P2PTM, dan lain-lain, kata Quraisya Marsaoli, SAG. Salah satu tantangan pembangunan kesehatan saat ini adalah belum meratanya pelayanan kesehatan yang bermutu, lebih-lebih pada pelayanan kesehatan tingkat primer, dan bagaimana melakukan penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan di bidang kesehatan pada RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar primary healthcare. Kemudian dilakukan juga saat ini adalah mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, dengan sasaran adalah meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan agar masyarakat terlayani dengan baik. Serta penguatan pelayanan kesehatan dasar, kata Anang, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, FKTP, yang merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat dengan salah satu ciri masyarakatnya mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Untuk memperbaiki tata kelola di puskesmas dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
maka Kementerian Kesehatan sejak tahun 2015 telah menetapkan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai salah satu cara dalam memperbaiki tata kelola mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk dapat mewujudkan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan melalui akreditasi puskesmas sehingga kita juga berharap mendapat dukungan dari berbagai lintas program dan pemangku kepentingan lainnya termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Dengan adanya TPCB di Dinas Kesehatan diharapkan mampu melakukan pembinaan secara bermutu sehingga dapat berperan dalam membantu puskesmas untuk memenuhi standar akreditasi yang pada gilirannya mewujudkan budaya mutu di puskesmas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tutupnya. Pada kesempatan ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus Ketua Tim TPCB AMALA Rakaba SKM juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa semoga dengan kehadiran kami di Puskesmas Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut dapat memberi spirit. Apalagi Puskesmas Nggele pernah mendapat akreditasi namun kita harus meningkatkan kinerja yang baik agar lebih baik lagi dan itu dilakukan dengan saling koordinasi agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi, pintanya. Kemudian Nurmalasari S. Fam Kepala Bidang Yankes sekaligus anggota tim TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu juga melalui sambutannya menyampaikan khususnya di Puskesmas Nggele saya ingatkan bahwa dalam menjalankan tugas harus sungguh-sungguh karena pencapaian serta kesuksesan dalam menjalankan tugas dengan baik namun hal itu semua kita kembali ke SDM masing-masing juga. Kemudian Nurmalasari S. Fam juga menyampaikan berdasarkan informasi bahwa di Puskesmas Nggele masih ada menjalankan tugas di luar puskesmas hal itu tidak boleh dilakukan lagi kita harus banyak memberi edukasi pada masyarakat agar dapat dirawat di puskesmas bukan dilakukan di luar, tegasnya. Ketua Investigasi Wilayah Indonesia Timur Laomi Latua melaporkan. Kita datang di sini dan kata Kabit Yankes wajib habis hadir, jadi saya hadir. Insya Allah ada manusianya yang kekurangan itu pun kita bisa mencapai lulus utama dan kemudian saat ini jumlah keseluruhan staf Puskesmas Nggele baik ASN, NS maupun sukarela itu kurang lebih 60. Dari jumlah yang sedemikian banyak, saya berharap minimal kita mempertahankan utama itu. Karena saya tidak mau terlalu optimis harus ke paripurna karena ada banyak kekurangan kita yang harus kita penuhi sehingga tapi saya optimis kita harus mempertahankan utama. Jika hasilnya sempurna itu luar biasa. Jadi tetap kita punya tujuan ke paripurna tapi sambil menjaga terbenam saya berpikir program-program yang dijalankan selama ini sudah sangat signifikan. Kendala-kendala di lapangan maupun kendala kekurangan sarana pendukung di puskesmas, insya Allah kita lengkapi pelan-pelan. Kondisi cuaca, kondisi alam, kondisi menuntut kita harus stay 24 jam. Bobong kita sudah di puskesmas Bobong kita sudah perintahkan stay 24 jam karena kondisi cuaca yang memungkinkan ada pasien yang tidak bisa naik ke rumah sakit dan harus terlebih dahulu penanganan pertamanya di puskesmas dan baru dibawa ke rumah sakit. Semua puskesmas memang tidak berstatus rawat inap, tapi instruksi pimpinan harus stay 24 jam karena cuaca alam yang sangat tidak bagus. Cuaca kondisi yang harus dirujuk ke rumah sakit ditangani dulu di puskesmas karena ada dokter. Makasih dokter betah. Yang ASN, NS mana NS? Kita masih ada yang datang lagi tim yang kita pasti itu Samunia.
hasil evaluasi akhir itu ada catatan-catatan dari surveyor yang harus dibenahi. Kita tinggal melangkah dari di antaranya itu ada catatan-catatan yang memang harus dibenahi. Itu kita kejar itu aja. Urusan kekurangan tambahan sarana pendukung nanti kita upayakan, ya. Tapi masukan dari masing-masing pokja nanti disaring ke saya. Kemudian yang terutama itu adalah rasa kebersihan. Sekecil apapun jabatan lebih jauh, tapi kita tetap dengan patokan bahwa kemarin lulus Mas utama itu kita seperti apa dan catatan-catatan dari survei sebelumnya itu seperti apa itu dilengkapi. Kemudian saya lihat lingkungan puskesmas ini juga harus segera dibenahi. Bunga-bunga itu perempuan kebanyakan ini 1 orang 2 pot selesai. Toh? Sekretaris maupun kepala puskesmas di masyarakat. Kemudian pengalaman 2019 akreditasi itu 4 puskesmas. Teman-teman, 4 puskesmas Gele jelas sama Sabuya. Ini dengan jarak tempuh yang berbeda. Saya harus sampai pada 4 puskesmas ini untuk diwawancarai. Pembukaannya saya harus hadir, di wawancara terakhir saya juga harus hadir. Kalian bayangkan saya seperti apa? Saya harus ada di Loseng, saya harus ada di Gele, saya harus ada di Gele, dan saya harus ada di Samuya. Saya seperti apa? Makanya sebelum hal itu terjadi, kita datangi duluan. Semoga setelah ini teman-teman mau diskusi secara pribadi dengan saya juga silakan. Secara masih kan sekarang UKM, misalnya ke pendampingan kalian rasakan bukan lapor ya, koordinasikan Bu, kita begini tidak terlalu direspon misalnya begitu, atau pendampingan kita semangat. Terima kasih juga atas kejutannya. Kemarin juga saya dapat kejutan lagi, hari ini juga dapat kejutan lagi. Insya Allah Allah ijabah semua doa-doa dan harapan teman-teman. Semoga saya masih diberi kekuatan untuk kesehatan, panjang umur untuk sampai pada tiba saat amanah yang dibebankan ke saya dipindahkan ke orang lain. Selama saya masih diberi amanah ini, saya berusaha melakukan yang terbaik untuk kesehatan. Capaian-capaian yang telah kita capai di program-program ini menunjukkan kerja keras teman-teman di puskesmas yang tadinya 2016, 17, 18 kita tidak berani menunjukkan muka di depan kabupaten lain. Alhamdulillah saat ini banyak capaian kita yang sudah tumbuh dari kabupaten lain. Ini menunjukkan bahwa teman-teman di puskesmas telah bekerja keras dan sangat bisa diandalkan di lapangan. Terima kasih lagi atas kejutannya. Semoga Allah membalas juga apa yang telah teman-teman laksanakan selama ini. Lelah-lelah teman-teman insya Allah menjadi ibadah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk kunjungan kami yang pertama di Puskesmas Gele terkait inisiatif ini. Secara garis besar intinya tadi kami mengacu pada peningkatan mutu program ya, capaian program. Akan tetapi ujung tombak dari semua kegiatan kita ini bagaimana peningkatan mutu yang ada di puskesmas. Inti dari itu perlu saya ingatkan, kita di puskesmas Gele yang melakukan pelayanan boleh. Harapan kami apa yang teman-teman lakukan di puskesmas itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan untuk teman-teman tapi untuk masyarakat sekitar sini, wilayah puskesmas Gele. Kemudian mohon izin Bu, terkait kebetulan kita ada di Gele, ada beberapa laporan terkait teman-teman di puskesmas yang melakukan pelayanan di luar jam pelayanan yang tidak memiliki SDR. Pertanyaan saya, masih ada teman-teman yang tidak memiliki SDR? Karena inti semua itu Bu, kembali pada SDR, SIP, surat izin praktek. Kalau kita tidak melakukan praktek, sama halnya kita mau praktek.
sekedar tambahan untuk puskesmas Gele, kita kemarin waktu kami harus memaksa teman-teman tidak, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita punya di sini. Jadi saya harap kerjasamanya Bapak Ibu untuk bagaimana semua itu kita capai. Boleh Pak? Ibu? Teman-teman kan pasti tahu betul bahwa melakukan pelayanan itu, saya berharap teman-teman tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu atau melakukan hal yang di luar dari aturan gitu. Saya akan tindak keras itu, bahwa yang melakukan pelayanan itu harus memiliki STR dan SIP. Cuma SIP. Kalau ada yang masih belum itu ada di mana gitu. Lalu kenapa tidak lulus? Karena saya tidak pernah menunda-nunda ketika Ibu Mala taruh map bisa mengungkap. Begitu. Jadi saya berharap teman-teman tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang melakukan pelayanan, apalagi pelayanan di luar rumah. Pelayanan di luar rumah itu kecuali jam pelayanan telah selesai. Dan kemudian ada, tapi ketika harus segera bawa ke puskesmas, jangan mendasarkan diri melakukan pelayanan di luar, apalagi praktis. Semoga dengan kehadiran Ibu Kadis mungkin menjadi spirit teman-teman yang ada di sini. Yang saya hormati Ibu Kadis Jampes, Kepala Puskesmas, dokter dan teman-teman dari Depokes, kemudian teman-teman dari Puskesmas. Hal pertemuan ini mungkin di sini saya cuma menjelaskan sedikit. Saya kira teman-teman secara teknisnya sudah. Yang baru lagi bagi teman-teman, apalagi puskesmas ini sudah pernah melaksanakan akreditasi. Ini peningkatan lagi, jadi reakreditasi, artinya kita mengulang kembali, mengevaluasi yang kemarin itu, apakah kita tetap mempertahankan atau mungkin kita turun status atau naik. Tapi harapannya kalau kita tidak bisa naik dari status yang pertama kita naikkan lagi utama, mungkin minimal kita bertahan seperti yang disampaikan oleh Kadis. Jadi untuk pendampingan akreditasi ini tidak jauh-jauh beda dengan yang kemarin. Cuman ini mungkin ada revisi-revisi, kita menyesuaikan dengan apa yang baru. Misalnya kemarin kita sudah mengikuti workshop, itu saya rasa sudah paham. Mungkin kalau masih kurang bisa nanti kita diskusi. Ya, jadi yang tahun lalu mungkin tidak ada istilahnya TPCB, masih istilah pendampingan. Nah, sekarang itu sudah pendampingan itu sudah digantikan diganti nama menjadi TPCB. Jadi tim pembina klaster binaan. Jadi itu mengacu ke larinya ke program. Ya, jadi teman-teman program sekarang baik program yang ada di dinas kesehatan maupun yang ada di puskesmas itu saling berkomunikasi. Apa-apa yang menjadi kekurangan yang ada di puskesmas, yang mungkin tadi Mbak juga sudah menyinggung, sudah menyampaikan, bisa menyampaikan ke kami, ke tim sebagai tim TPCB, atau mungkin yang kemarin dibilang pendamping, mungkin supaya kita bisa mencari solusinya. Kita harusnya tadi sampai pagi, tapi karena ada satu dan lain hal di jalan, makanya kita baru sampai pada jam ini, pada siang hari ini. Yang terhormat dan Pulau Taliabu yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Sekretaris dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Yang terhormat Kepala Puskesmas. Yang terhormat juga PJ dari bidang P2, semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat terkumpul di puskesmas sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Lalu melakukan pendampingan program terkait dengan penyusunan dokumen reakreditasi puskesmas sendiri. Lalu adalah akreditasi dengan status utama,
Kami harapkan dengan adanya pendampingan dari kami dan kita sudah melakukan workshop pada minggu lalu, insya Allah kita semua bersemangat untuk bisa dengan status paripurna. Amin. Semangat kita semuanya. Kita dengarkan arahan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu.